Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama Ki Geblek di sini. Ada setelah minggu lalu kita sama Amril, sekarang balik lagi sama saya dan tentunya tetap ditemani oleh Mas Agus Kopling dari Timnas Kongo. Apa kabar semuanya? Sehat semua ya? Ya, Sehat, Kak. suatu kebangsaan ini Alhamdulillah, saya sehat, bro. ditemani sama Mas Agus Kopling. Kan yang baru-baru bergabung siapa aja nanti mungkin akan saya review ulang terkait dengan analisis struktural. Saya harapkan teman-teman menjadi lebih memahami, apalagi seorang pelatih itu harus mengerti framework atau kerangka kerjanya. Seperti tadi yang saya contohkan dengan pohon-pohonnya, ya, dengan pohonnya di mana sih menyerang, letaknya apa aja yang dibutuhkan, apa aja di fase apa, dengan tujuan apa, itu harus sudah di luar kepala. Itu bisa berlaku juga di sepak bola, tidak hanya di futsal. Karena karena emang teorinya basisnya dari sepak bola, gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan pohonnya ini seperti ini kan awalnya kan seperti ini kan, prinsip umum. Nah, boleh teman-teman catat di sini nanti bahwa pemahaman terkait dengan, sorry, warna apa ya? Warna warna merah. Bahwa prinsip umum permainan termasuk dengan logika-logikanya nanti itu menjadi modal awal seorang pemain punya taktik atau bisa disebut dengan taktik individual. Jadi menjadi pertimbangan-pertimbangan yang akan selalu melekat dalam permainan futsal atau sepak bola. Ini buat taktik individual nanti. Ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung nanti langsung tanya aja sebelum kita bahas lebih jauh. Jadi ini poin nomor satu, pemain itu kita buat paham. Kapan sih mulai dia bisa paham? Kapan mereka harus paham? Enggak semuanya kita borong, tidak. Terus porsi-porsinya pada setiap level harus seperti apa? Sehingga mereka nantinya benar-benar memahami logika permainan, logika internal permainan, sehingga paling tidak diharapkan ketika dia usia 17-18, mereka sudah terlihat lebih matang dalam bermain dan siap main untuk level lebih tinggi. Gitu tahapannya nanti. Jangan sampai kita punya siswa, kita punya tim umur 16, 17 belum mengerti. Ini bahaya gitu. Ya, jadi wawasan pelatih harus lebih tinggi daripada pemain terkait hal ini. Ini sangat fundamental. Jadi jangan sampai kita dicap nanti nggak kenal olahraga yang kita mainkan ini, gitu. Oke, tentunya berdasarkan kepemilikan bola, taktik itu dibagi dua. Saat bola dilawan, berarti kita bertahan. Saat bola di kita, berarti kita menyerang. Gampangnya seperti itu. Nah, itu biasanya sudah mulai dikenalkan di usia 6. Dengan tujuan, misalkan kamu kalau dapat bola cetak gol, yang hilang bola tujuannya jangan sampai gol. Itu yang paling mudah diperkenalkannya seperti itu. Dicicil di usia 6 sampai 10 tuh biasanya. Jadi jangan dikasih taktik-taktik yang atau eh, apa namanya? Pengetahuan untuk usia dewasa, jangan. Itu. Dibarengin juga secara psikologisnya mereka senang dulu, muncul rasa senang. Ya jadi buat pelatih-pelatih di grassroots jangan ketinggian juga nih kalau bicara seperti ini. Kita belum bicara faktor fisiknya ya. Kalau faktor fisiknya pasti untuk 6-10 tahun itu yang diuber itu adalah agility, balance, koordinasi, dan speed. Speed satu biasanya kalau di LTAD. Ya, jadi kalau di usia bawah ini sebelum puber, selain rasa senang, mereka tahu tujuan. Nah, komponen fisiknya itu agility, balance, coordination, ya, terus speed dan flexibility. Gitu, ya. Tapi jangan dilakukan terpisah.
Maksudnya benar-benar terpisah spesifik karena olahraga kita ini bukan olahraga yang sifatnya mengulang-ulang mekanik, mengulang-ulang gerak, tidak. Balik lagi ke sifat dan karakteristik olahraga futsal yang penuh ketidakpastian, punya lawan, punya teman, selalu berhadapan, ya. Lingkungan-lingkungan yang ada di futsal ini jangan disamakan dengan sifat olahraga tertutup. Seperti atletik misalkan yang sibuknya ya fokus memenangi teknik lari, lari aja. Jangan seperti itu. Nah, makanya di topik kita yang terkait dengan pedagogi kemarin ada 4 muatan kan. Salah satunya itu ya kognitifnya harus dibangun, sosiomotrisnya harus dibangun, bersamaan semuanya 4 muatan itu. Itu itu yang jadi pembeda salah satunya dari olahraga tim yang sifatnya terbuka dengan olahraga tertutup. Jadi jangan salah lagi buat teman-teman ini hati-hati. Terlebih yang namanya koordinasi itu optimalnya di usia 10. Optimalnya di usia 10. Lateral lidat sama 8-10 itu pematangannya. Masalah kemampuan ekstremitas tubuh, baik kanan atau kiri, itu di usia 10. Pokoknya yang gampangnya itu adalah saat teman-teman nanti punya siswa udah masuk puber, itu keseimbangan dan koordinasi akan turun. Jadi diusahakan diuber di sana. Nanti kelihatan, nanti setelah ini akan kelihatan. Gitu. Karena sebelum kita masuk ke taktik individual, nanti ada pohonnya lagi. Ya, ada pohonnya lagi. Sorry. Sebelum masuk ke sini, ya, akan muncul di sini kemampuan gerak dan kemampuan koordinasi gitu. Jadi teman-teman jangan kelongkap-longkap. Tahu-tahu udah bahas sistem, bahas three inline kayak Romi kemarin. Jangan jauh-jauh. Mau mengukurnya nanti kelewat. Jadi kita harapkan teman-teman nanti mampu mengukur bagaimana sih koordinasi yang baik, bagaimana gerak yang baik. Lalu selanjutnya yang namanya kemampuan kemampuan koordinasi ini sangat penting, sangat penting. Apalagi eksekusi dari olahraga kita ini adalah kaki. Beda dengan basket, ya, beda dengan basket. Olahraga kita eksekusinya kaki. Kalau kakinya menghadap keluar seperti yang saya bilang ke grup kemarin, itu akan kesulitan buat kita punya penguasaan terhadap bidang visual karena harus merubah posisi kakinya untuk bisa dapat melanjutkan permainan. Gitu. Nanti kita sambil analisa, ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk yang baru-baru mungkin sebelum kita bahas lebih jauh.